Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wal tadama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidatan asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdara li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'a ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Ayuhal mukarramun wa sahibul fadilah, para alim ulama, para kiai, para tuan guru, para asatidz, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, sebagai hamba Allah, mari kita bersyukur hanya kepada Allah. Alhamdulillah, kita punya nikmat yang paling utama, yaitu keimanan dan keislaman. Semoga kita semua mampu merasakan, bahkan bisa mendekati para sahabat sebagaimana mereka begitu bersyukur dengan keimanan mereka, dengan keislaman mereka. Sekalipun sebelumnya mereka berpangkat, berharta, apapun tidak kurang, tapi ketika mereka beriman, dia merasa begitu bersyukurnya sampai mereka siap mengorbankan semua hartanya, pangkat, jabatan, keluarga pun kalau tidak mau masuk Islam silahkan, dia tetap dalam keimanan keislaman. Semoga kita, demi Allah, semoga kita juga bisa untuk mengorbankan seluruh harta kita, waktu, tenaga, pikiran, apapun yang kita punya demi keimanan keislaman ini. Dan jangan, subhanallah, jangan sampai terjadi pada diri saya al-fakir dan kita semua, kita korbankan iman, korbankan Islam hanya demi kepentingan dunia yang sesaat. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan lantunan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demi Allah, sungguh kita ingin benar-benar nanti diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan dapat syafaat di yaumil akhir. Semoga itu benar terwujud. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mohon izin untuk menyampaikan seputar dakwah ini pada kesempatan yang sangat mulia ini. Karena di sini banyak para alim ulama dan tuan guru, bahkan guru-guru saya di sini, subhanallah, yang telah mungkin melihat, mendengar. Ini memang agak berat kalau murid nyampaikan sesuatu ke depan gurunya nih, subhanallah. Ya, tapi begitulah, setiap kita wajib berdakwah, siapapun kita. Tidak ada satupun yang tidak wajib berdakwah. Mungkin ada 3 yang ingin Al-Fakir sampaikan. Yang pertama, apa itu dakwah? Secara bahasa, dakwah itu berasal dari kata da'ah, yang maknanya seruan atau mengajak. Kalau begitu berarti ada yang menyeru, ada yang diseru, lalu orang yang diseru mau disuruh kemana? Gitu. Berarti ada bahan yang harus digunakan untuk penyeruan. Nah, lalu secara syariat bagaimana definisinya? Kita mungkin temukan di berbagai ayat Allah, surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum tad'una ilal khair. Tidaklah ada segolongan pada
yad'una ilal khair, menyeru kepada al-khair. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Atau di ayat yang lain surah Ali Imran disebutkan di sana, surah Ali Imran ayat 110. Apa katalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi sesuai ayat ini dan berbagai ayat yang lain dan hadis-hadis Rasul, bisa disimpulkan makna dakwah itu adalah kita menyeru manusia kepada al-khair, berarti menyeru manusia dari keburukan, dari situasi yang buruk, yang tidak sesuai Islam, kepada al-khair yang sesuai Islam. Atau menyeru manusia untuk berbuat ma'ruf, lalu meninggalkan kemungkaran, dan menyeru manusia agar beriman kepada Allah. Atau juga kita menyeru masyarakat, yang masyarakat itu terdiri dari pemikiran, perasaan, sistem aturan, yang bisa jadi pemikiran, perasaan, sistem aturan itu jahiliyah. Kita seru itu masyarakat yang jahiliyah agar berubah menjadi masyarakat yang Islamiyah, yang pemikirannya, perasaannya, dan sistemnya itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi ada upaya ya sungguh-sungguh dalam menyeru umat untuk kembali kepada Islam, untuk kembali kepada al-khair, karena selain itu tidak baik, tidak benar. Al-khair adalah Islam yang akan menguntungkan kita dunia, menguntungkan kita akhirat. Itu kebahagiaan Rabbana atina dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Mungkin itu yang pertama, bahwa dakwah adalah intinya kita berupaya sungguh-sungguh mengerahkan seluruh tenaga kita, pikiran, dan segala halnya untuk mengajak umat masyarakat yang awalnya kondisi tidak sesuai Islam kepada Islam, yang sudah Islam untuk meningkatkan amar ma'ruf nahi munkarnya sehingga terapnya aturan Allah. Yang kedua apa hukum daripada dakwah ini? Subhanallah, saya Al-Fakir yakin semuanya sudah sangat memahami bahwa hukum daripada dakwah ini adalah fardhu ain. Sebagaimana ini dari mana? Siapa yang memfardukan? Yang memfardukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi iman kita kepada Allah, salah satunya selain menerapkan syariat Islam secara kafah, termasuk juga konsekuensinya seorang muslim itu wajib hukumnya berdakwah, dan dakwah itu fardhu ain. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u, serulah. Di sini juga kita lihat bukan jamak ya, tapi mufrad. Seruannya pada setiap individu. Allah menyeru, ini fi'il amar, berarti seruan. Biasanya fi'il amar itu nanti kalau ada qarinahnya wajib, maka tegas, maka ini wajib. Di sini ada seruan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ya, ila sabili rabbika bil hikmah, kepada jalan rabbika, Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, dengan hujjah ya, dengan landasan yang kuat. Wal mau'izatil hasanah, dan beri pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah, diskusilah dengan yang lebih baik, ahsan. Terus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qarinah daripada seruannya ini. Mungkin salah satunya ayat Allah, mari kita dengarkan bersama, yaitu surah At-Taubah ayat 71. Allah berfirman, "A'udzubillahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamhumullah."
Innallaha azizun hakim. Kita lihat di sini Allah menyatakan ada kalimat ulaika sayarhamuhumullah. Ya. Al-mu'minuna wal mu'minat, mukmin laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya' ba'd. Sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagiannya. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, lalu mencegah kemungkaran, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, mengeluarkan zakat, dan wa yuti'una Allah, taat kepada Allah wa Rasul dan Rasulnya. Ulaika, mereka itu sayarhamuhumullah. Allah beri rahmat kepada mereka. Diberi rahmat kepada mereka oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Di situ ada menunjukkan kepastian, yaitu Allah, siapa yang berdakwah, maka Allah akan beri rahmat kepada dia. Berarti kalau sebaliknya, kalau nggak berdakwah akan ada azab. Di sini tegas, karena ada perintah, lalu ada qarinah yang tegas, maka perintah ini wajib. Dan ini wajib dari Allah. Dan karena tadi ud'un tidak jamak, itu fi'ilnya jelas, amarnya mufrad, individu, maka ini fardu ain. Dan ini ancamannya luar biasa. Siapa yang saja yang secara individu tidak melaksanakan perintah Allah yang wajib ini, tentunya namanya fardu ain. Berarti tidak pada ketika sebahagian melaksanakan, sebagian lain telah terlepas, tidak. Izin Tuan Guru, waktunya kita kasih waktu 1 menit lagi. Baik, terima kasih. Jadi ketika ulama telah berdakwah, ya, lalu mereka menyampaikan Islam dan sebagainya, bukan berarti dakwah pada kewajiban pada diri kita telah gugur, tidak. Karena ketika seperti sholat wajib, ketika satu orang melaksanakan kewajibannya, gugur pada dia, kita belum. Maka ketika ulama telah menyampaikan kewajibannya, dakwah, maka kita yang, karena ulama memahami syariat, memahami aturan Allah sebagainya, kita yang mungkin bisa mengikuti ulama-ulama yang kita tahu kebaikannya, kita tahu kesolihannya, ketaatannya, hujahnya, maka kita di belakangnya menyokongnya, mengikutinya. Ketika kita menyokongnya, mengikutinya, berdakwah bersamanya, barulah kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah itu terlepas kalau kita telah bersama ulama untuk mendakwahkannya. Dan ini subhanallah, sebagai penutup, ini juga dakwahnya adalah sunnah Rasulullah, dan tidak ada kehidupan Rasulullah kecuali kehidupan dakwah. Kalau kita ini umat Muhammad, tentunya kita mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kehidupan Nabi Muhammad dakwah, maka kalau mestinya kita juga kehidupannya dakwah. Ada satu ayat Allah yang subhanallah, kalau kita lihat gitu ya, di dalam surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, qul hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakan Muhammad, hazihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah, menyeru umat untuk kembali kepada Allah, ala basirah, atas hujah yang nyata, yang benar, yang kuat. Ana wa manittaba'ani, kata Rasulullah, aku bersama orang yang mengikutiku. Jadi orang yang berdakwah berarti mengikuti Rasulullah. Orang yang mengikuti Rasulullah berarti dia akan bersama Rasulullah. Orang yang bersama ya Rasulullah, maka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ngikut Ustaz Dahil Mukhlis ini ada satu pantun, tapi penutup saja. Umat Muhammad mendapat rahmat karena nabinya pembawa rahmat. Kita diwajibkan berdakwah. Saya ulangi, umat Nabi Muhammad mendapat barakah karena nabinya membawa rahmat. Kita berdakwah, kita diwajibkan untuk berdakwah karena hanya dengan jalan dakwah tegaknya Islam secara kafah. Masya Allah. Mohon maaf jika ada kurang khilafan. Al-Fakir mohon
maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.